Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 14 November 2022, saya akan membahas market, saham, dan pergerakan sektor. Ya, beginilah kondisi market teman-teman ketika menunggu berita, dan juga saya ada berita tentang pergerakan sektor, yang mana ketika rilis berita ini, sektor ini akhirnya bangkit. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk dulu ke bahasan IHSG. Oke, seperti ini adalah kondisi dari IHSG. Boleh dibilang tidak ada belum ada kejelasan ya teman-teman. Pergerakannya masih tidak jelas. Teman-teman bisa ngelihat area kuning itu adalah merupakan area konsolidasi dari IHSG selama beberapa hari ini, minggu ini, dari tanggal 21 Oktober sampai sekarang. Boleh dibilang kuning ini adalah area paling banyak yang dilewati IHSG. Resistan dari IHSG, teman-teman, kisarannya di sekitar 7.100-an ya. Di titik yang paling banyak dilewati 7.100-an, terus kemudian di 7.130-an teman-teman. Di sini ya. 7.130-an itu adalah merupakan resistan ya, areanya adalah di sekitar 7.110, 7.130, kemudian di kisaran 7.190 itu resistan IHSG. IHSG sementara bergerak di area yang sempit terbatas, supportnya yang terdekat ada di 7.012, kemudian di 6.977. Pergerakan dari IHSG seperti itu. Nah teman-teman, hari ini IHSG-nya pergerakannya seperti ini, enggan bergerak begitu. Saya biasanya akan melihat market cap-nya, karena dari sini kita bisa tahu apa sih yang memberatkan IHSG. Oke. Ini adalah market cap teman-teman. Market cap dari saham-saham penggerak indeks atau saham-saham penggerak indeks, kita bisa ngelihat kalau IHSG hari ini turunnya hampir 1%. Ini sangat wajar karena saham-saham penggerak indeks ini 6 besarnya adalah mengalami penurunan ya, turun. BCA turun, BRI turun, Bank Mandiri turun, ya, BNI turun besar ya, 2%. Kemudian di sini ada Telkom, Astra, Bian, GoTo ya. Yang mengangkat naik hanya dari TPIA, Unilever, Adaro sedikit, tapi ini balik arah, MRT, MSP, MDKA karena terkait sektor metal ya, memang dari kemarin harganya bagus. Dan juga kemudian yang masih memberatkan IHSG juga MTK. Nah, MTK cukup berat ya karena naiknya turunnya hampir 5%. Kemudian saham-saham terkait farmasi ini pada bergerak, tapi sebagian kan berada di bawah seperti itu. Jadi memang wajar kalau IHSG hari ini berat secara pergerakan karena saham-saham penggerak indeksnya itu rata-rata didominasi oleh saham-saham big cap banking yang mana mengalami penurunan. Nah teman-teman, kenapa big cap banking ini pada banyak turun ya? Kenapa big cap banking ini banyak turun? Sebenarnya kalau kita lihat kemarin itu inflasi Amerika kan membaik ya. Inflasi Amerika membaik, yang mana udah saya bahas di sini sebelumnya. Jadi seharusnya kalau ada berita ini kan bankingnya membaik seperti itu. Memang banking ini secara umum pada ketemu resistan teman-teman. Banking ini secara umum pada ketemu resistan dan nggak kemana-mana hitungannya begitu. Kalau kita coba lihat saham-saham perbankan itu memang rata-rata saat ini memang sedang ketemu resistan. Ya memang kemarin ada kenaikan ya. Nah ini seperti ini, Bank Mandiri ada kenaikan kemarin ya, terus BRI juga. Namun demikian hari ini kompak pada turun. Nah kalau kita berkaca pada dulu ketika ada pandemik itu saham-saham yang terkait perbankan ini adalah yang paling cepat turun. Makanya saya bilang ke teman-teman kalau lagi pandemik, lagi market dip seperti itu, pantaulah saham perbankan. Ya, dulu ya, 2020-an seperti itu. Itu turunnya dalam.
biasanya nanti ketika rebound, dia reboundnya paling kenceng. Itu udah sering banget saya bahas. Nah, kenapa saham-saham perbankan hari ini pada banyak turun ya? Kalau kita lihat sebenarnya kan, kalau kita kaitkan dengan bahasan inflasi kemarin kan harusnya bagus. Tapi hari ini kok perbankan banyak turun. Ini kalau menurut saya teman-teman, memang market itu kan sangat sensitif dengan kondisi ya. Akan sangat sensitif dengan kondisi yang ada. Jadi mungkin kita bisa coba untuk tengok ya. Kita bisa coba tengok dulu untuk kondisi berita atau berita yang ada di market itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini bahwa untuk hari ini ada headline kasus COVID RI meningkat seperti itu ya. Ini aturan PPKM terbaru. Nah, biasanya ketika angka COVID meningkat itu memang ini ya, bursa bisa turun seperti itu. Sangat mungkin terjadi seperti itu, dan itu juga dulu juga sering sekali seperti itu. Biasanya yang berefek adalah saham-saham yang terkait perbankan gitu. Ya, perbankan banyak yang turun, teman-teman bisa melihat saat ini perbankan banyak yang turun. Ya, terus ketika rilis berita ini di saat yang sama perbankan turun, kemudian saham-saham yang terkait Astra juga turun. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saham-saham yang terkait Astra ini kan juga turun. Perbankan turun, saham-saham manufaktur turun ya. Seperti itu. Terus yang naik adalah saham-saham yang terkait farmasi. Saham-saham yang terkait farmasi malah pada naik. Ya, ini memang inline ya. Ini inline banget dengan kondisi sekarang nih, seperti ini. Farmasi tiba-tiba kenceng banget naiknya. Inaf, Agi, KF seperti itu. Ya, ini sepertinya memang inline dengan berita yang udah saya sampaikan tadi ya, seperti ini. Bahwa kasus COVID meningkat, ini adalah PPKM yang terbaru seperti itu. Nah, memang ini cukup menarik ya teman-teman. Maksud saya begini, ketika kita ngelihat ada berita terus begini, terus sahamnya juga cukup ini bergerak, tiba-tiba bergerak. Memang ini kadang bisa mendrive pergerakan ya, bisa mendrive pergerakan. Ya sama juga perbankan yang kemarin-kemarin kita mau beli barang juga nggak dapat gitu. Kita mau beli barang big banking di harga yang lebih bawah nggak dapat, tapi dengan adanya berita seperti ini mungkin bisa membuat saham itu turun. Dan ya mungkin kalau teman-teman melihat sebenarnya inflasi sepertinya udah mulai membaik di Amerika kemarin, sehingga inceran kita bisa ke sektor-sektor yang terkait perbankan, properti, ya, manufaktur seperti itu. Tapi dengan keluarnya berita seperti ini, tiba-tiba saham-saham yang terkait farmasi naik, yang terkait manufaktur, terkait juga dengan ini perbankan turun. Padahal kalau kita lihat insight untuk perbankan mungkin akan membaik ya, properti, perbankan, manufaktur seperti itu. Dan di minggu ini, seperti di informasi berita saya kemarin, bahwa kita itu saat ini menunggu berita, yaitu rilis data inflasi dari Inggris. Yang mana mungkin ini bisa menjadi parameter kita untuk mengukur kondisi sekarang tuh seperti apa sih gitu. Apakah kondisi perinflasian ini sudah mulai membaik. Nah, ini kan yang saya bilang tanggal 16 nanti kita masih menunggu. Ya, kita menunggu tingkat inflasi Amerika mau seperti apa. Nah, kalau di chartnya kemarin kan masih tinggi seperti ini. Apakah akan turun seperti itu? Kalau misalkan inflasi Inggris ini turun, bisa jadi memang obat yang selama ini diberikan ini sudah cukup manjur begitu. Kalau kemarin The Fed menaikkan suku bunga secara bertahap untuk fighting against inflation, dan inflasi Amerika sudah mulai menurun, ya bisa jadi memang mungkin obatnya sudah tepat. Nah, ini dengan kondisi Inggris Raya yang akan dirilis ini, bagaimana? Kita masih nunggu tanggal 16 ya teman-teman. Kita masih nunggu beritanya tanggal 16 ini. Nah, lah kok tiba-tiba muncul berita yang tadi itu, yaitu yang mana COVID Indonesia meningkat. Ya nggak apa-apa, itu adalah kondisi market itu memang sangat dinamis. Kita mungkin bisa mengambil hikmahnya aja dari pergerakan istilahnya berita itu,
Ya, ini saham-saham yang terkait farmasi pada meningkat, dan juga ini mungkin bisa menjadi acuan untuk teman-teman untuk lebih memperhatikan saham perbankan, karena di minggu ini rilis inflasi Inggris Raya ya. Apakah akan jelek atau gimana gitu, karena sebelum rilis berita yang terkait kenaikan COVID di Indonesia pun harga saham perbankan ini nggak kemana-mana gitu, baru kali ini turun. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman yang masih mau koleksi untuk saham perbankan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari kemarin-kemarin memang kita nggak pernah dapat nih, kayak BNI nih. Ini stay-nya adalah di 0 sampai 38. Baru hari ini dia tembus di 38 retracement. Nah, kalau seperti ini teman-teman kan bisa antri di 50 retracement BNI 9.000 ya. Di 9.000, kemudian di 8.860 ya. BNI seperti itu ya. Selama ini nggak pernah dapat barang murah, mungkin ini bisa diperhatikan. Terus kemudian BRI juga ya. BRI teman-teman ini mainnya kan juga cuma di 0 sampai 38 ya. Jadi ini memang tipis banget, pergerakannya nggak kemana-mana ya. Jadi kalau teman-teman yang nanya BNI supportnya di mana, tadi udah saya sebut ya. Terus Bank Mandiri support yang teman-teman bisa perhatikan di sekarang tuh di 10.200 tuh udah deket sekali hari ini. Tadi udah dites, kemudian support berikutnya di 9.960-an. BRI juga sama ya. Ini dari kemarin-kemarin juga pergerakannya kan cukup rapi, nggak kemana-mana ya. Rentang geraknya di situ-situ aja. Cuman kalau BRI ini memang dia agak ekstrim, karena pergerakannya kalau yang lainnya hanya sampai di 38-an begitu. Ini dia sampai 61,8 ya, 61. Tapi di 61 retracement ini yang merupakan support dia akhirnya mantul lagi ya. Kemudian BCA juga sama, pergerakannya dia juga selama ini tidak terkoreksi lebih dalam dari 38 ya. Mungkin kalau misalkan besok berita itu mungkin menguat lagi dan parameternya adalah saham-saham yang terkait farmasi naik ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan saham-saham perbankan kalau teman-teman yang mau mendapatkan saham perbankan dalam harga yang lebih murah. Nah, terus bagaimana dengan kaitan dengan saham-saham yang terkait farmasi, teman-teman? Ini sekaligus kita bahas ya, saham-saham yang terkait farmasi. Nah, memang farmasi itu sifatnya memang cyclical ya. Artinya begitu ada berita seperti ini, dia jadi naik begitu. Jadi saya sendiri sebenarnya udah sangat jarang trading di saham farmasi ya. Ya karena memang kalau boleh dibilang kan ini COVID di kita kan udah lebih udah membaik banget lah dibanding sebelumnya yang dulu gitu. Nah, namun demikian dengan keluarnya berita sekarang ini men-trigger saham-saham yang terkait farmasi itu bergerak. Kalau saya sendiri nggak ada barang, saya juga tahunya baru sore tadi. Karena sehari ini ada cukup banyak kesibukan ya. Cukup banyak kesibukan, jadi hanya memantau saham-saham yang kemarin saya punya aja, Arto, GoTo seperti itu. Dan tidak berada di depan running trade, jadi saya nggak tahu, tidak mendengar alarm pergerakan seperti itu. Namun kira-kira kalau saham-saham yang terkait farmasi ini bagaimana? Nah, di sini sebenarnya untuk saham-saham yang terkait farmasi ini sebelumnya udah saya bikin tarikan. Ya, ini tarikannya di hijau ini. Dimana tarikannya itu adalah dalam tren turun kecil ini, saham farmasi itu resistannya udah sampai berapa? Kenaikan hari ini teman-teman melibas banyak banget resistan. Yaitu di 1220, 1275, 1320, 1360, 1420, 1500. Jadi langsung sampai di 100-nya di sini. Karena dia udah seperti ini dan kemudian akhirnya saya tarik trend base. Trend base Fibo. Nah, trend base Fibo itu dari tertingginya KF sampai bawah didapatin. Coba besok teman-teman perhatikan KF di 1500 di sini, 1520 itu adalah merupakan ini ya, resistan pertama. Kemudian ada resistan kedua 1760-an. Resistan ketiga atau 50 retracement-nya 1970. Sekali lagi teman-teman nggak usah FOMO ya. Kalau menurut saya, kalau ngelihat pergerakan saham ini bergerak atau enggak, itu besok pagi dilihat di bid overnya aja. Bid overnya dilihat apakah masih agresif
Seperti itu, sambil kalau teman-teman kan trading saham ini baru sehari, cuman udah kenceng banget gitu loh. Dan ini saham ini adalah sebelumnya adalah long downtrend. Artinya teman-teman harus hati-hati kalau orang-orang yang nyangkut-nyangkut di atas ini keluar. Orang-orang yang nyangkut-nyangkut di sini mungkin masih ada, ya. Ya kalau sekarang mungkin yang pegang harga di bawah ini dia nggak akan TP, atau mungkin akan TP tapi tidak akan mempengaruhi kalau teman-teman sudah membeli hari ini. Kenapa? Karena yang hijau tebel ini kan area harganya di situ, ya. Kalau sekarang yang mungkin akan menjadi demand yang mensuplai, kalau sekarang yang akan menjadi suplai kenaikan harga yang membuat harganya turun tuh ini, orang-orang yang berada di atas 1.500. Kalau yang di bawah 1.500 saya rasa paling akan take profit aja, dan itu nggak mempengaruhi posisi teman-teman, karena posisi teman-teman harganya kan beli di bawah kalau yang beli hari ini. Tapi kalau untuk yang besok, kalau besok bergerak di atas 1.500, teman-teman perhatikan yang di atas 1.500 hari ini itu semua berpotensi menjadi mensuplai barang ya. Nah, kemudian yang ikut bergerak juga adalah AGII teman-teman. Kalau AGII ini nggak ada berita pun juga masih aktif. AGII hari ini testing resistan 2125 teman-teman. Testing resistan 2125, target AGII sementara di 2215. Target sementara di 2215. Kemudian untuk INAF juga sama ya. INAF ini juga terbangun dari tidurnya. Nah, cuman saran saya juga teman-teman harus hati-hati karena pattern sebelumnya, pola pergerakan sebelumnya naik 2-3 hari turun ya. Jadi teman-teman kalau hari ini yang udah pegang atau besok mau pegang, nggak usah FOMO, nggak usah kepo, hati-hati aja. Kalau mau belajar trading di saham-saham seperti ini, gunakan lot kecil aja dulu ya, size-nya. Karena kemarin di 50 di resistance ini juga balik arah. Nah, teman-teman juga lihat di sini itu nanti ada EMA 200, kisarannya di 23 retracement. Kisaran resistan di 1300, 1570, targetnya di sini. Sementara di 1760-an. Formasi yang bergerak juga lainnya adalah IRA. IRA ini tarikan lama ya teman-teman. Yang merah ini tarikan lama. IRA ini memang sebelum hari ini juga sudah saya petakan pergerakannya, paling sering justru ya. Nah, dia saat ini berhasil sampai di 23 retracement di sini. Ya, 23 retracement ini. Dia berhasil sampai di 23 retracement. Berikutnya ada di sini ya. Di 1470 targetnya sementara ke 50 retracement. Nah, jadi IRA ini untuk harga di atas 1300 hari ini. Ini semua yang berada di atas 1300 ini berpotensi menjadi supply. Jadi ini semua berpotensi menjadi supply, sehingga ketika dia naik besok ini mungkin bisa keluar dan itu akan memberatkan pergerakan. Jadi wajar memang itu adalah namanya resistan volume, yaitu orang-orang yang nyangkut sehingga ketika harganya mendekati harga mereka, dia akan keluar. Ini saham-saham yang terkait farmasi ya teman-teman. Yang lainnya juga pada bergerak sih, kayak Pipa, ini juga bergerak. Cuman teman-teman saran saya, nggak usah FOMO ya, nggak usah kepoan banget. Kalau memang masih pengen banget trading di saham-saham farmasi, silahkan berhati-hati aja. Karena ini cyclical, drive-nya juga berita itu ya, berita yang tadi udah saya sampaikan tadi. Beritanya ini, saya sendiri juga saat ini juga agak-agak flu teman-teman. Ya, saya sendiri juga agak-agak flu karena istri juga kena flu dari kantornya bareng-bareng begitu. Anak juga kena. Nah, saya ini menjaga sekali supaya saya nggak sakit dari dulu, dari sebelum COVID. Dan alhamdulillah saya bisa cukup mampu seperti itu. Memang saya atur sendiri. Saya minta teman-teman juga mengatur sendiri. Jadi kalau misalkan capek ya tidur, kalau kurang olahraga ya olahraga. Kurang tidur ya pasti tidur, makan yang benar kan begitu. Dan yang penting adalah kita itu harus tenang pikirannya kan gitu, nggak usah terlalu stres atau apa, santai aja, market itu memang seperti ini. Nah ini masalahnya kayaknya terlalu flu-nya ini cukup berat ya, jadi saya sendiri ini suara saya juga agak kepengaruh, tapi kemarin malam aja tapi sudah membaik seperti ya, mungkin memang kondisi lagi seperti ini, jadi juga angka-angka ini juga meningkat seperti. Nah ini menarik untuk dipantau ya, saya sendiri saat ini nggak punya saham terkait
COVID, farmasi maksud saya. Tapi seandainya saya lagi sempat di depan layar, ada kesempatan dan menurut saya bisa mendapatkan keuntungan, saya akan ikut. Tapi kalau enggak, saya enggak memaksakan. Sekali lagi teman-teman, banyak saham yang enggak cyclical banget, artinya steady, cukup oke pergerakannya gitu. Kalau farmasi ini cukup cyclical ya teman-teman, harus hati-hati. Seasonal, season lah seperti itu. Ada masanya tersendiri. Jadi teman-teman, saran saya sih pokoknya ya hati-hati aja lah. Karena pergerakannya mungkin berapa hari aja begitu loh. Jadi daripada nyangkut kan ya lebih baik nonton aja. Begitu kira-kira saran saya begitu. Nah, ini untuk terkait farmasi udah saya sampaikan ya. Saham-saham yang terkait farmasi udah saya sampaikan. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke saham komoditas ya. Maksudnya bahasan komoditas. Komoditas teman-teman bisa ngelihat crude oil masih belum jelas, cenderung naik tapi masih belum jelas. Saham-saham yang terkait ini minyak juga hitungannya masih belum jelas ya. Saham-saham yang terkait minyak juga hitungannya kan masih belum jelas. Teman-teman bisa lihat ya, coba saya bukakan deh langsung. Coba saya rubah formatnya ke saham-saham yang terkait minyak. Saham-saham yang terkait minyak beberapa udah saya bahas kok tadi. Oke, sekilas saja. Elsa, nah dia kan retracement kan teman-teman. Kemarin ketika sedikit energi agak naik, dia naik ya. Ini turun hari ini. Elsa terkoreksi juga. Medco kemarin kan naik, hari ini sih nggak kemana-mana ya. Cuma perusahaan gas dia dalam rentang yang sama di 38 retracement. Kemudian setelah perusahaan gas Akra ini turun ya. Akra ini modelnya kalau dia turun itu saya pantau bid overnya, kalau dia rebound kira-kira cukup enak, seperti itu saya biasanya akan turun. Cuman saat ini sepertinya pengaruh yang berita tadi teman-teman. Jadi mesti cukup hati-hati, nggak usah terlalu memaksakan. Tidak setiap hari merupakan trading day. Kita nggak tahu apakah berita itu akan intensitasnya akan semakin meningkat atau enggak, seperti itu ya. Itu kaitannya antara energi dengan saham-saham yang terkait energi. Nah terus kemudian teman-teman, ini adalah CPO ya. CPO itu harganya turun teman-teman. CPO ini harganya turun. Kemarin sempat di 4.400-an, ini 4.100-an. Dan CPO ini kemarin memang tidak inline dengan harga CPO, tidak inline dengan saham-saham CPO, tidak inline dengan harga CPO ya. CPO naik, sahamnya nggak kemana-mana. Namun demikian untuk saham-saham yang terkait CPO ini saya lihat tadi ada beberapa yang cukup bagus ya. Ada beberapa yang cukup bagus. Coba kita lihat, ada SSMS. Nah, SSMS ini dari kemarin ini pergerakannya sebenarnya sideways hitungannya. Pergerakannya itu sebenarnya sideways atau rentang geraknya itu sempit aja ya. Dalam tren dia turun ini dia kan kemarin udah ada tanda-tanda sebenarnya kenaikan. Hari ini melanjutkan kenaikan lagi. Kepentok resistan di 1492 teman-teman. Ya, untuk supportnya dia ada di 1448. Ya ada tren dia naik, cuman tren dia ini kan dibatasin antara support dan resistan ini dalam kotak yang warnanya hijau ini, begitu. Kemudian CSRA ya. Oke, enggak bukan ini. Oke, terus secara umum saham-saham yang terkait sawit ini masih hitungannya juga masih enggak kemana-mana begitu. Kemarin sawitnya naik, dia ikut naik sedikit, sawitnya turun ikut turun, tapi naiknya itu enggak sampai mampu ngelewatin target-target yang lebih tinggi gitu ya. Itu sawit ya. Sebentar saya bukakan sawit aja langsung. Oke. Nah, oke sawit ini. Kemudian LSIP. LSIP juga sama, masih pada pergerakan yang sama ya. Intinya begitu. Oke, kemudian yang
Komoditas berikutnya adalah teman-teman palm oil sudah, tadi natural gas saya gabungkan dengan energi tadi ya. Gasolin, nah ini gasolin ini kaitannya dengan inflasi Amerika ya. Inflasi Amerika kan akan dirilis ya teman-teman tanggal, sudah, inflasi Amerika sudah, inflasi Inggris maksud saya. Inflasi Indonesia BI rate ya, sebentar saya ambil data dulu. Tanggal 17, tanggal 15 besok itu neraca perdagangan Indonesia, tanggal 16 inflasi Amerika, tanggal 17 BI rate ya. Nah ini juga yang menjadi hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Jadi ada rilis BI rate, ada rilis BI rate itu nanti tanggal berapa? Sebentar saya cek dulu. Indonesia indikator ekonomi. Indonesia ada rilis tanggal 17. Tanggal 17. Ini saya cek dulu. Ya benar ya teman-teman, tanggal 17 itu adalah ini nih. Tingkat keputusan suku bunga. Jadi perkiraannya 5, sebelumnya 475. Jadi kemungkinan BI rate-nya akan naik 25 basis point. Jadi memang di minggu ini memang banyak berita. Ya wajar kalau memang marketnya sedang menunggu berita, memang jadinya ya pergerakannya seperti ini begitu. Memang agak-agak membosankan. Nah terus kemudian nih teman-teman bisa perhatikan saham yang terkait batu bara. Ini batu baranya ada sedikit rebound ya teman-teman. Batu baranya ada sedikit rebound. Nah batu bara sedikit rebound kalau kita lihat di sini ini memang di harga tadi sedikit rebound, tapi di kontrak yang ini dia masih belum ya. Jadi sementara untuk batu bara dipantau aja dulu ya. Dipantau dulu, yang dipantau adalah harganya dan sekaligus juga sahamnya teman-teman. Kenapa yang dipantau juga sahamnya? Karena hari ini saya ngelihat untuk saham-saham yang terkait batu bara itu, ini ada pergerakan nih tanggal 15 ya. Saya tadi udah ambil beberapa. Nah kalau Harum kan terkait metal ya. Harum terkait metal, dia ada metal, ada batu baranya. Harum juga cukup oke nih. Jadi dalam tren naik ini terkoreksi. Koreksinya udah ekstrim karena udah lewatin 38. Retracement ya. Udah turun. Turunnya itu sudah ekstrim sampai 61. Nah kalau lebih dari 61 ada rebound itu oke. Cuman sementara target dia hanya ke 1770 Harum ya. Nah kemudian Adaro teman-teman bisa lihat. Hari ini sebenarnya dia ada rebound juga ya. Adaro tuh hari ini ada rebound, teman-teman bisa cek. Ya, pergerakan rentang gerak Adaro tuh cukup lebar 3490 sampai 3560. Jadi sudah mulai ada pergerakan. Terus KKGI secara candle juga bagus nih. Candlenya kemarin oke, hari ini dikonfirmasi oke, KKGI ya. Nah, kalau seperti ini kita langsung ambil ini, kita hapus saja. Kita ambil dari tren terakhir dari KKGI teman-teman. Untuk mencari resistannya dia, ini udah 2 hari naik ya. KKGI kita ambil untuk mencari resistan dia di sini. Jadi resistan dia 512 dilewati 540, target 563 ya KKGI. Kemudian Indika juga hari ini bergerak. Indika ini udah 2 hari sebenarnya bergerak ya. Jadi Indika breakdown dari 38 retracement. Ini kan area 0 sampai 38 retracement. Terus dia breakdown dari 38 retracement di sini. Targetnya dia ke 61. Kecapai nggak teman-teman? Kecapai. Nah kalau seperti ini maka target kenaikannya minimal di sini di 38 retracement di 2930. Atau kalau teman-teman mau menggunakan Fibo untuk mencari resistan bisa. Jadi di sini maka targetnya dia itu ada di 50 retracement itu di sini perkiraannya. Jadi di sini sedikit lebih berbeda di 3050. Kemudian Petrosi juga, Petrosi hari ini malah kenceng banget. Saya nggak tahu nih ada apa ini. Ya. Kemudian terkait batubara juga ada Toba, beberapa ya. Ya memang barang yang ditekan terus, dia mungkin untuk naik. Tapi teman-teman perhatikan ya, Toba targetnya sementara ke 780 aja. 780 aja. Nah kalau tadi adalah yang terkait dengan batu bara ya teman-teman. Yang tadi adalah yang kaitannya adalah dengan batu bara. Nah sekarang teman-teman lihat nih. Ini kemarin juga udah saya bahas ya berhari-hari. Saham-saham yang terkait emas dan metal ya. Yang terkait metal ini metalnya kan rebound ya.
Kemudian nikelnya juga rebound. Jadi yang kita perhatikan adalah Antam, Inco, Tins. Tetapi terlebihnya adalah gold. Ini teman-teman kemarin juga udah saya sampaikan kan, saham-saham yang terkait emas, yaitu Antam dan MDKA. Saham-saham yang terkait metal pada naik, metal maupun emas ya. Terus komoditasnya naik kan, terus sahamnya tinggal kita lihat ya. Sahamnya tinggal kita lihat, sebentar saya mesti rubah-rubah dulu. Nah, sekarang yang terkait metal adalah ADMR. ADMR hari ini ada kenaikan. Kemarin itu dia itu polanya sebenarnya cukup terbaca, cuman sempit ADMR. Kemarin dia sentuh di support mantul ya, dan hari ini melanjutkan kenaikannya. Sayang sepertinya sorenya marketnya kurang begitu bagus, jadi dia nggak mampu lewatin 1932. Saya lihat hari ini dia sliver-sliver di running trade saya, ADMR ya. Kemudian Antam hari ini juga ya ketemu resistan juga sih teman-teman, 38 retracement 2160. Tapi Antam ini kan hitungannya sudah lewat dari 2000 angka psikologis, cukup bagus dan cukup ini ya, cukup powerful kenaikannya begitu. Memang Antam ini ada target kisaran di 23 teman-teman, di 50 retracementnya. Inco juga hari ini sayangnya hari ini bear engulf. Jadi perhatikan aja dulu lah, memang kondisi market lagi nggak bagus hari ini. Nah teman-teman perhatikan resistannya ada di 7090-an ya untuk Inco. Untuk Tins masih banyak resistan kalau Tins ya, di 1520, 1585. Nah teman-teman berikutnya MDKA juga udah saya bahas dari kemarin-kemarin ya. Memang kaitannya dengan emas ya, kaitannya dengan emas. Dia ketemu resistan teman-teman 4450. Oke teman-teman, terus saya lanjutkan apalagi yang mau saya sampaikan ya. Tadi emas sudah. Oke, kemudian ini bahasan ini ya, kondisi ininya belum. Kondisi luar ya. Kondisi market regional mungkin kita bisa intip dulu teman-teman sore hari ini bagaimana kondisi world marketnya. Kita coba refresh. Ini kadang tuh sekarang nggak begitu refresh teman. Ini tanggal 11 ya. Ini masih belum refresh loh teman-teman. Jadi saya nggak bisa pakai data ini. Ini hanya Asia aja ya. Asia memang mix ya. Nikkei, tapi Nikkei kan jarang kita jadikan patokan. Ini Hang Seng 1, Oke, kalau gitu kita gunain data dari Google Finance saja teman-teman. Kita gunain Google Finance saja. Nah, Google Finance seperti ini. Oke, terus kita lihat dulu untuk Asia, Nikkei-nya main 1 ya. Kemudian Hang Seng-nya 1,7 ya. Berarti benar ya. Ini kondisinya campur-campur memang untuk market Asia. Kemudian untuk Eropa kita coba klik dulu. Tanggalnya adalah 14. Eropa hijau ya. Secara umum hijau tipis tapi futures Dow Food-nya minus tipis, hitungannya begitu. Itu adalah kondisi regional. Nah, teman-teman coba kita intip dulu untuk dolar indeks ya sekarang ya, dolar indeksnya. Dolar indeks. Dolar indeks adalah seperti ini. Ini ada sedikit kenaikan ya, teman-teman. Biasanya sih kalau dia meningkat itu marketnya akan merah, biasanya begitu. US 10 years bond-nya juga dia masih dalam tren naik, kemarin break, tapi ini kemarin memang turunnya agak dalam ya, rilis inflasi kemarin. Tapi ini sedikit ada rebound, tapi reboundnya juga masih terbatas, jadi kita mesti cek beberapa saat lagi. Nah kemudian komoditi teman-teman, ini harga komoditi mengalami kenaikan. Kalau kita lihat kemarin kan tren komoditi ini turun ya, terus rebound, terus turun. Nah ini kuncinya komoditi di sini ya, di resistan ini dia bisa lewat nggak. Kemudian kecemasan pasar ini mengalami penurunan, boleh dibilang dalam 2 bulan ini kecemasan pasar mengalami penurunan. Biasanya ini ketika fear gauge ini, indikator kecemasan ini menurun, ini marketnya akan membaik ya. Jadi ini adalah Chicago Board Option Exchange Volatility Index, juga disebut sebagai Wall Street Fear Gauge ya. Ini dipakai untuk mengukur
istilahnya fear and greed-nya market seperti itu. Kemudian yang lainnya apa yang mau saya sampaikan? Ya mungkin beberapa saham aja ya, beberapa saham tambahan yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman. Oke teman-teman, di samping saham-saham tadi yang udah saya sampaikan ya. Di samping saham-saham tadi yang udah saya sampaikan, di sini ada beberapa saham yang udah saya pilih ya. Udah saya pilih. Ini ada Unilever. Ini internet saya dalam kondisi error teman-teman ini. Saya nggak bisa loading. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Ini ada Unilever ya. Ini internet saya masih error ya. Oke, internet saya udah recover lagi teman-teman. Nah ini ada beberapa yang udah saya pilih ya. Yang pertama adalah Unilever. Nah Unilever ini kan kemarin turun dalam ya teman-teman. Nah sekarang itu dia bisa bertahan di supportnya dia. Nah kita lihat karena sebelumnya itu Unilever ketika dia sampai di supportnya ini mantul teman-teman. Dan ini penurunan kemarin sampai support dan dia juga sudah bertahan ya, kira-kira tinggal ditunggu aja kalau teman-teman penyuka dari Unilever ya. Kemudian Sido ya, Sido ini udah lama juga saya pantau. Jadi ini memang pelan-pelan naiknya, tahap demi tahap. Dan yang masih menjadi kunci adalah di sini 770-an. Di sini ini adalah merupakan kira-kira area resistan di sini. Sekumpulan candle yang dulunya menjadi demand, menjadi konsolidasi area, sekarang mungkin ini akan menentukan bisa nggak dijebol. Begitu, kuncinya di situ. Kemudian ada HMSP teman-teman. HMSP ini dia juga turunnya udah dalam. Kemarin kan naiknya sampai 50 61, ini udah mulai ada kenaikan. Ini sudah hari ke-2 hitungannya kalau dari doji yang terakhir kemarin. Kemudian SSMS sudah, CSRA sudah, Harum, Adaro, KKGI, Toba, DMR, Antam sudah ya. Kemudian bisa cek BRPT teman-teman. BRPT juga ini masih pada berada di support semua. TPIA juga mulai ada pergerakannya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan properti, karena kaitannya dengan suku bunga, inflasi yang kemarin membaik, inflasi Amerika, saham-saham yang terkait properti ini beberapa masih di dasar teman-teman. Ada BSDE. BES ini sudah mulai merangkak ya. BES sudah di 140-an hari ini, balik arah lagi sih. SSIA juga sudah 3 hari mulai bergerak. CTRA juga sudah 2 hari. Hari ini mampu di atas resistannya di 952. APLN retracement dan mulai untuk naik lagi. Terus kemudian Saratoga hari ini teman-teman. Saratoga ini kan kemarin sempat turun ketika batubara turun. Ini hari ini dia mulai naik lagi dan hampir sampai di 50 retracement. Ini sebenarnya pergerakan menarik ini barang ini. Slow tapi cukup steady naiknya ya. Terus kemudian grup Lipo teman-teman ini beberapa bergerak hari ini. Sementara targetnya ke 182 ya. 182 ini masih long downtrend juga, jadi cukup hati-hati ketika naik akan banyak yang buang atau resistan volume. Sama juga multipolar juga sama, targetnya di 147. Kemudian ada LPPF ya teman-teman. LPPF ini sayangnya dia ada resistan cukup kuat 5124. Ini yang area kuning itu cukup kuat. Kemudian MLPT ini sedikit ada potensi kenaikan ya. Ini mesti saya update dulu untuk Fibonya. Fibonya saya update dulu karena dia udah ganti. Ini kok mouse saya nggak bisa saya gunakan ya. Kita tarik dulu seperti ini. Resistan dia 2275, 2443, target 2560 ya. Kemudian terkait ayam Cepin ini ya pergerakannya memang masih terbatas ya, memang naik turun di area-area itu aja dari kemarin-kemarin. Kalau ini hitungannya dia retracement. Dia hitungannya ini retracement teman-teman ya. Dalam tren naik ini dia retracement. Maka kita coba cari retracement dia. Nah, koreksinya dia kemarin sampai 50 retracement naik 3823. 23 itu supportnya di 5771 ya.
Java rebound dari dasar ya. Rebound dari dasar. Resistan ada 1374, 1410, 1430. Nah, terus kemudian terkait farmasi udah saya bahas di depan tadi. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kita masih menunggu berita rilis inflasi Inggris tanggal 16 mau seperti apa ya. Terus kemudian tanggal 15 besok itu adalah neraca perdagangan RI dan kemudian tanggal 17 BI rate. Jadi memang banyak berita. Terus tadi berita terkait COVID Indonesia yang meningkat membuat saham yang terkait sektor farmasi bergerak. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses selalu.